Hai semua, selamat pagi. Saya Indah Isnara Dababan, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan menampilkan video edukasi berupa bahan ajar untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa dengan teknik mengingat. Kemampuan mengingat merupakan hal yang sering kita anggap sebagai hal yang mudah. Namun, pada kenyataannya, mengingat merupakan kegiatan otak yang melalui beberapa proses yang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Sebelum seseorang mengingat suatu informasi atau sebuah kejadian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh ingatan tersebut untuk dapat muncul kembali. Para ahli psikologi membagi 3 tahapan ingatan, yaitu yang pertama, memasukkan pesan dalam ingatan atau encoding. Nah, ini mengacu pada cara individu mentransformasikan input fisik indrawi menjadi sejenis representasi mental dalam memori. Yang kedua, penyimpanan ingatan atau storage. Nah, ini mengacu pada cara individu menahan informasi yang sudah disimpan dalam memori tersebut. Lalu yang ketiga, mengingat kembali atau retrieval, yaitu mengacu pada bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori tersebut. Pengkodean, penyimpanan, dan pengeluaran seringkali dilihat sebagai tahapan proses memori yang berurutan. Proses ini tidak berdiri sendiri atau terpisah-pisah, melainkan saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Nah, kita tahu bahwa kemampuan mengingat pada setiap diri manusia itu berbeda-beda. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengingat pada diri seseorang. Salah satunya adalah pendidikan. Dalam pendidikan, kemampuan mengingat sangatlah penting untuk kelancaran proses belajar dan mengajar. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu unsur yang ada di dalam pendidikan. Bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui berbagai layanan, dengan mempertimbangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan perkembangan kehidupan pembelajaran, serta perencanaan karir. Selain itu, menurut Ahmadi tahun 2004, proses mengingat atau memori banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor individu. Proses mengingat dipengaruhi dari dalam diri, seperti sifat, keadaan jasmani, keadaan rohani, dan juga umur. Mengingat akan lebih efektif apabila individu memiliki minat yang besar, motivasi yang kuat, memiliki metode tertentu dalam pengamatan dan pembelajaran, dan memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Yang kedua, faktor objek yang diingat. Sesuatu yang memiliki organisasi atau struktur yang jelas, mempunyai arti, mempunyai keterkaitan dengan individu, mempunyai intensitas rangsangan yang cukup kuat, lebih mudah diingat oleh seseorang. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan. Proses mengingat akan lebih efektif apabila ada individu yang menunjang dan terhindar dari adanya gangguan-gangguan. Ada beberapa tips ataupun cara yang perlu dilakukan oleh peserta didik khususnya agar dapat mengingat dengan mudah, yaitu yang pertama, mengulang-ulang informasi. Sebenarnya, cara cepat mengingat yang satu ini mungkin akan dianggap klise bagi beberapa orang, namun nyatanya mengulang-ulang informasi adalah cara cepat untuk mengingat yang efektif. Tidak hanya itu, mengulang-ulang informasi juga bisa meningkatkan kemampuan ingatan jangka panjang. Yang kedua, menuliskan kembali informasi yang didapat ke dalam sebuah catatan atau notebook. Misalnya, jika peserta didik harus mempresentasikan materi diskusi di hadapan teman-teman sekelas, peserta didik itu bisa menuliskan apa saja hasil diskusi peserta didik tersebut di dalam buku kecil ataupun notebook. Dengan menuliskan kembali informasi yang sudah dipahami sebelumnya, maka ingatan peserta didik akan semakin terasa. Yang ketiga, meditasi. Dalam sebuah riset, meditasi terbukti bisa meningkatkan fungsi otak untuk mengingat dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Hasil penelitian itu juga memperlihatkan gambar otak dari para responden. Mereka yang lebih sering bermeditasi memiliki otak yang lebih sehat, sehingga untuk mengingat sesuatu pun jadi lebih mahir. Yang keempat, tidur atau istirahat yang teratur. Cara cepat mengingat yang di atas akan tidak efektif jika peserta didik itu sendiri tidak dapat mengatur cara istirahat yang berkualitas di malam harinya. Tidur adalah hal yang penting untuk kesehatan otak. Jika pola tidur terganggu, maka fungsi kognitif juga akan terganggu pula. Yang kelima, menghindari distraksi. Untuk bisa memindahkan apa yang sudah dipahami sebelumnya, maka peserta didik harus terhindar dari distraksi. Saat mencoba mengingat sesuatu, peserta didik sebaiknya menjauhkan diri dari kebisingan yang mengganggu. Yang keenam, membaca dengan keras dan lantang. Sebuah penelitian pada tahun 2017 merekomendasikan untuk membaca informasi yang ingin diingat bisa dilakukan dengan suara keras dan lantang. Hal ini bisa menjadi cara cepat dalam mengingat yang cukup efektif dan patut dicoba.
Yang ketujuh, jangan terfokus pada informasi yang mudah saja. Saat mengingat sesuatu, seseorang akan cenderung mendahulukan informasi yang mudah dihafal dibandingkan informasi yang berbelit-belit. Padahal, jika menyisakan waktu lebih untuk mempelajari dan menghafal informasi yang sulit tersebut, bisa menjadi cara cepat dalam mengingat yang efektif. Yang kedelapan, jangan monoton. Biasanya, seseorang memiliki tempat atau waktunya sendiri dalam mengingat atau mempelajari sesuatu. Jika peserta didik itu adalah salah satunya, maka peserta didik perlu mencoba mengganti tempat belajarnya supaya tidak monoton. Yang kesembilan, menerapkan pola hidup sehat. Sepertinya, menjalani berbagai cara cepat mengingat di atas tidak akan optimal jika peserta didik tidak menerapkan gaya hidup sehat. Sebab, tubuh yang kuat dan bugar memiliki dampak langsung pada kesehatan otak. Lalu yang terakhir atau yang ke-10, jangan lupakan dukungan dari orang lain. Hanya karena peserta didik ingin mengingat dengan cepat, peserta didik terlalu fokus di dalam rumah dan melupakan kehidupan sosial. Peserta didik perlu mengingat bahwa menjaga hubungan dengan teman-teman sangatlah penting. Bahkan sebuah studi juga sudah membuktikan bahwa jika memiliki teman yang suportif, yang mendukung, dapat berdampak baik pada kesehatan otak seseorang. Nah, itulah beberapa cara ataupun tips yang bisa dilakukan oleh peserta didik agar bisa mengingat dengan mudah dan efektif. Saya Indah Isnara Baban mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan menonton video ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat pagi.